Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Nah baik, apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah siap belajar. Allahu Akbar. Semangat ya hari ini ya. Iya, udah sarapan tadi? Udah. Alhamdulillah. Sholat subuh tadi pagi? Sholat subuh. Iya, alhamdulillah ya. Sholat ya kan? Gimana hari ini persiapannya? Buku bapak kan, jangan sampai bapak buku. Bawa ya. Oke, sepatu aman. Ini rapinya? Rapi. Sampah, cek sampah. Nyapu yang tadi? Nyapu, alhamdulillah. Nah, oke. Anak-anak sekalian, untuk tadi kan kita sudah berdoa. Nah, jadi untuk mengambil keberkahan kita membaca surah dulu ya. Kita hari ini membaca surah apa nih? Al-Fil. Oke, Al-Fil. Ayo kita baca surah Al-Filnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Shadaqallahul azim. Semoga pertemuan kita ini diberkahi Allah ya. Dan untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Siapa yang udah izin nih? Biasa siapa? Siapa ya? Siapa sini siapa? Ujian siapa? Kita mohonkan begitu. Siapa? Indonesia
Fitra Aidil Isfa, Ibu. Rabiatul Hadawiyah, Suci Ambarwati. Nah, baik anak-anak sekalian, rangkaian pembukaan sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan memasuki bab baru ya. Nah, tapi sebelum itu kita flashback dulu di pembelajaran kita yang lalu. Di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang sholat dan zikir, ya kan? Sudah ya? Sudah, Bu. Iya, pengertian sholat, pengertian zikir, dan juga pembiasaannya dengan buku apa itu? Buku monitoring ya, monitoring sholat kan? Ya, itu nanti dikumpul ya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang sujud di luar sholat, betul? Betul, Bu. Sujud apa aja semalam itu? Sujud tilawah. Kedua materi ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran kali ini, apa judulnya nih? Alam semesta berkata Allah. Nah, di pembelajaran kali ini juga bertujuan sama seperti pembelajaran yang lalu, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat kekuasaan Allah. Sebelum ini, Ibu akan tanya dulu sama kalian sebelum kita masuk ke pembelajaran kita. Pernah nggak kalian lihat meteor? Pernah? Pernah lihat meteor? Di mana? Di HP. Oh, di HP. Kalau langsung nggak pernah? Nggak pernah lihat meteor, bintang jatuh. Iya. Biasanya itu kalau kita mau lihat bintang jatuh itu memang agak ke tengah malam ke atas. Itu ada sering itu kadang bintang jatuh. Nah, tapi ingat anak-anak ya, ketika kalian lihat meteor atau bintang jatuh, jangan pernah melakukan adab yang tidak diajarkan oleh agama kita. Apa itu? Make wish. Oh, make wish. Begitu nengok bintang jatuh buat permintaan, nggak boleh. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Jangan kalian lakukan itu. Kenapa? Karena kita meminta sesuatu itu kepada Allah. Ada bintang jatuh, minta permintaan, nggak boleh. Ya, jangan sampai hal yang kita anggap main-main, hal yang kita anggap itu bercanda, berseloroh, itu bisa mengantarkan kita kepada syirik atau musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Kalau lihat ya, subhanallah, indah, itu kan kekuasaan Allah itu. Harusnya kita subhanallah, yang mana bintang jatuh ya, subhanallah. Nah, itu kekuasaan Allah, jangan minta permintaan. Nggak boleh ya, minta kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ada anak-anak itu seperti itu. Kemudian ibu nanya lagi lah tentang kekuasaan Allah yang lain. Kalau gerhana, pernah lihat gerhana? Pernah, gerhana pernah. Ini di HP juga ini? Oh enggak, gerhana enggak di HP. Gerhana apa yang pernah lihat? Matahari. Berarti siang nggak ya? Siang atau malam? Siang. Kalau matahari adanya di siang hari. Pernah lihat ya gerhana matahari? Kalau gerhana bulan pernah lihat? Enggak belum. Apa yang kalian rasakan ketika tengok gerhana matahari? Sakit? Oh, kaget. Ada gerhana gitu? Iya. Pernah nggak kalian berpikir bahwa itu kekuasaan Allah? Kok besar ya kekuasaan Allah? Begitu nampak gerhana itu kan ditutupi ya kan? Tertutup gitu kan? Itu kan kekuasaan Allah dan itu nggak tiap hari bisa kita lihat itu. Waktu-waktu tertentu saja yang bisa kita lihat. Itu kan kekuasaan Allah. Seharusnya ketika kita melihat kekuasaan Allah itu, timbullah keimanan kita. Ya Allah, kok ini ya kekuasaan Allah ini besar sekali gitu. Tengok gerhana matahari, gerhana bulan belum pernah ya. Gerhana bulan. Banyak lagi kekuasaan Allah yang ada di sekeliling kita. Dan itu akan kita pelajari di materi ini. Coba buka bukunya di halaman 128.
bab berapa kita lihat? Bab 6. Bab 6. Nah, di pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari 2 surah nih. Surah yang menunjukkan bahwa ada kekuasaan Allah di dalamnya. Surah apa itu? Al-Anbiya ayat ke-30 dan surah Al-A'raf ayat 54. Ini akan kita pelajari di bab ini. Itu ada di situ tuh, di buku kalian itu. Ada ya? Nah, maka nanti di situ kita akan menelaah kandungannya. Kandungan 2 ayat itu tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta serta cara bersyukur terhadap apa yang diciptakan oleh Allah ini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik anak-anak sekalian, sudah dibuka bukunya? Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau kasih kalian apa namanya ini? Video ya. Kita tonton dulu videonya. Perhatiin videonya ya. Mengapa planet-planet tidak bertabrakan di tata surya? Teman-teman tahu kan bahwa di alam semesta kita ini terdapat banyak benda-benda langit seperti ada bulan, terus ada bintang, planet-planet, asteroid, meteor, komet, dan yang lainnya masih banyak yang lainnya. Dan itu semua bergerak mengelilingi matahari pada periode dan revolusinya masing-masing. Tapi sekali lagi, dengan saking banyaknya benda-benda alam semesta ini masa sih tidak terjadi tabrakan? Kenapa ya? Nah, sifatnya nih, benda-benda langit ini memiliki orbitnya masing-masing. Jadi mereka bergerak dan berputar pada porosnya mereka masing-masing. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Nah, lihat kan videonya tentang apa tadi nih? Tata surya, bahwa apa tadi? Planet-planet tidak bertabrakan. Kok bisa? Coba kalian pikirkan. Kalian aja nih, begitu lonceng nih, teng 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 teng, lari nih, mau ke kantin, duit ya, rebutan bakwan. Kan tabrak-tabrakan kan? Iya, karena berapa cepat. Planet itu banyak, benda angkasa itu banyak, bisa tidak terjadi tabrakan. Coba kalian bayangkan, kayak mana itu? Apa itu coba? Menandakan kekuasaan Allah. Benar gak sih? Iya lah. Banyak, kalau kalian bayangkan tuh, banyak itu planet itu di atas, tidak ada yang saling bertabrakan. Oke, nah sekarang kita ke ayat yang pertama, yaitu surah Al-Anbiya ayat ke-30. Surah ke-21 ayat ke-30. Ibu minta satu orang nih untuk membaca. Dia baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan Fafataqna wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Bagus. Ada yang bisa baca artinya? Bisa? Ya, Rifka. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Oke, jadi ayat yang pertama bahwa langit dan bumi itu awalnya itu satu. Ya, bahwa di sini tuh ada kekuasaan Allah di sini. Ya kan? Ini ayat yang pertama. Sekarang kita ke ayat yang berikutnya satu lagi. Surah Al-A'raf ayat 54. Siapa yang bisa baca? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati
والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Bacaannya. Oke, Najwa boleh. Silakan Najwa. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Oke, bagus ya. Terima kasih karena sudah membantu membacakan ayatnya ya. Yang pertama tadi kan alam semesta itu ternyata awalnya satu, gitu ya kan? Nah, yang ini tadi adalah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, ini kedua ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah. Nah, di sini Ibu ingin kalian mencari fenomena alam lain yang menggambarkan kekuasaan Allah. Dan nanti kalian kaitkan dengan dua ayat ini tadi, surah Al-Anbiya tadi sama Allah. Jadi kalian nanti cari fenomena alam, terserah Allah apa aja. Mau tata surya boleh, mau gerhana boleh, mau apapun. Ya, kalian buat nanti itu ke dalam tugas kalian dan kalian kaitkan di sini. Paham? Dan ini kita kerjakan dalam berkelompok. Oke, sudah? Nah, sudah pada kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Di sini Ibu akan meminta kalian berdiskusi dulu sesama kelompok kalian. Tentukan tema kelompok kalian. Maksudnya fenomena alam apa yang mau kalian buat sebagai proyek. Kita ini akan mengadakan proyek PJBL, Project Based Learning, proyek dalam pembelajaran. Kita nanti akan menghasilkan suatu karya, sesuatu yang bisa kita jadikan itu hasil karya, dan itu akan kalian presentasikan nanti ke depan. Sekarang pilih dulu satu fenomena dulu. Coba diskusi sekarang sama kelompoknya. Nah, baik, sudah ada temanya? Sudah ada temanya. Ayo, kelompok 1 tema apa? Apa? Tata surya. Oke, boleh. Pilih sama video Ibu tadi ya. Oke, nggak masalah. Oke, kelompok 2. Apa itu? Mau pelangi. Mau yang warna-warni orang itu berarti kan? Ya, kuning hijau itu boleh cerah. Oke, nggak masalah. Oke, boleh. Ada sinar kekuasaan Allah di dalamnya. Yang ini? Turunnya hujan. Oke, boleh. Ibu akan membagikan nih lembar kerja kelompok. Nanti kalian isi dulu ini, kalian cari bahannya, kalian tulis dulu, baru nanti besok kita buat proyeknya. Ya, kita buat proyeknya nanti. Ini isi dulu, Ibu akan bagikan untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan kelompok 3. Nah, silakan dikerjakan. Tulis dulu. Ada 2 buku seperti ini ya. Nah, sekarang isi dulu ininya. Lembar kerja kelompoknya kita isi. Kita akan membuat yang mirip-mirip ini lah. Yang sederhana nggak apa-apa.
Bukan siaran, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari karya kami. Saya sebagai moderator bernama Siti Khairul Anissa dan pembaca bernama Rifka Nur Aisyah dan anggota Tika Putri Kadriani. Kepada teman saya persilakan. Berikut adalah karya kami tentang asal-usul pelangi. Halaman pertama berisi nama kelompok. Halaman kedua berisi tentang pengertian pelangi. Pelangi adalah berupa ilusi optik yang terjadi di atmosfer dengan ciri-ciri berwarna merah, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Halaman ketiga berisi tentang penjelasan pelangi yang berisi pelangi adalah fenomena alam yang terjadi sehabis hujan. Halaman keempat berisi ayat dan hubungan antara ayat Al-Anbiya dengan pelangi. Hubungan antara pelangi dengan ayat Al-Anbiya berisi fenomena pelangi sama-sama menegaskan tentang kuasaan Allah dalam menciptakan keteraturan di alam semesta. Pelangi terbentuk dari air menunjukkan bahwa
segala sesuatu di dunia ini diciptakan dengan hikmah dan tujuan. Halaman kelima berisi kata-kata motivasi. Halaman keenam berisi tentang kesimpulan pelangi. Demikian presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Safa dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah bisa kalian ulangi tadi tentang persatuan hubungan pelangi dengan surahnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Safa. Teman saya akan membacakannya. Fenomena pelangi sama-sama menegaskan tentang kuasaan Allah dalam menciptakan keteraturan di alam semesta. Pelangi terbentuk dari air menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan dengan hikmah dan tujuan. Demikian presentasi kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Demikianlah ya presentasi dari ketiga kelompok ini. Ketiga buku ini akan kita pajang nanti di pojok baca kita supaya bisa dilihat oleh teman-teman yang lain hasil karya kalian. Nah, anak-anakku sekalian, di sini alhamdulillah kalian sudah mengerjakan semua rangkaian kegiatan kita. Kesimpulan dari dua ayat ini bahwa kedua ayat ini mengandung ayat untuk kekuasaan Allah. Nah, dari tata surya tadi kelihatan kekuasaan Allahnya. Dari pelangi juga, dari turunnya hujan juga ada kekuasaan Allah di dalamnya. Oke? Nah, nanti Ibu akan kirimkan refleksi. Nanti akan Ibu kirimkan ke grup WA. Nanti kalian isi di rumah. Pelan-pelan aja ngisinya, sambil tidur-tiduran pun bisa ngisinya. Ya, apa isi refleksinya, Bu? Pengalaman kalian hari ini, apa yang kalian rasakan belajar hari ini? Senangkah? Repotkah? Bahagiakah? Apa hal yang kalian dapat hari ini? Oh, kami bisa buat buku, Bu. Buat buku mini, Bu. Oke, kalian tuangkan nanti. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang mawas diri. Ya, mawas diri. Nanti ke pelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita tutup, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.